Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya teman-teman. Kita mau belajar pemrograman dasar meneruskan materi yang kemarin. Jadi kemarin itu kan kita sudah belajar tentang alur logika komputer ya. Untuk hari ini kita mau belajar tentang memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan juga instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, langsung saja untuk menyingkat. Jadi yang pertama kita mau belajar tentang perangkat lunak bahasa pemrograman, kemudian mengenal perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang ketiga ada instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, lanjut. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perangkat lunak bahasa pemrograman? Itu adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Jadi dia tuh ada penerjemahan perintah kita ya. Jadi dari brainware agar bahasa kita itu dipahami oleh komputer atau dimengerti oleh komputer. Nah, ini menggunakan perangkat lunak bahasa pemrograman. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau bahasa pemrograman itu sendiri adalah suatu instruksi standar yang memerintah kode komputer. Jadi dia tuh sebuah program yang kode-kodenya itu sudah dituliskan dalam bahasa pemrograman, yang mana nanti akan diubah atau diterjemahkan ke bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer, bisa secara interpreter atau compiler. Jadi apa sih interpreter dan compiler? Next. Nah, dia tuh adalah penerjemah bahasa pemrograman. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada assembler. Jadi dia itu program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber bahasa ke dalam bahasa rakitan, ke dalam bahasa mesin. Nah, kalau compiler itu program penerjemah yang mengkonversi semua kode sumber. Jadi dia itu mengkonversi apa yang kita maksud ke dalam bahasa mesin secara keseluruhan. Jadi semua instruksi itu diterjemahkan secara keseluruhan. Beda lagi kalau interpreter. Jadi kalau interpreter itu sistem penerjemahannya itu dia satu persatu instruksi. Jadi dalam kode sumber ada sebuah instruksi satu, misal contoh ya, instruksi 1. Nah, ini diterjemahkan dulu. Kalau sudah baru ke instruksi yang kedua diterjemahkan dulu. Ke instruksi yang ketiga diterjemahkan dulu, begitupun seterusnya. Oke. Nah, pada dasarnya itu bahasa komputer itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada bahasa mesin. Nah, kalau bahasa mesin ini dia bahasa tingkat rendah, jadi dia tuh mudah dipahami. Dan sifat dari bahasa ini lebih berorientasi pada mesin, jadi hanya dipahami oleh komputer itu sendiri. Biasa itu tuh kalau bahasa mesin itu biner 0 dan 1. Oke, yang kedua ada assembly. Jadi kalau bahasa assembly itu bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan dan kebanyakan digunakan untuk pengendalian hardware yang digunakan untuk pendekatan kata-kata sebagai kode biner. Jadi kalau ini kan masih murni ya. Jadi masih murni 0 1 0 1 kayak gitu. Ini kan biner. Kalau ini tuh udah lebih ke pendekatan kata-kata. Jadi contohnya ini, misal JNZ itu jump non-zero, yang dapat diartikan misalnya lompatan jika tidak sama dengan 0. Jadi ini tuh udah pendekatan ke dalam bentuk kata-kata ya, bukan yang murni lagi. Kayak gitu. Terus kemudian ada bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi ini lebih mudah dimengerti banyak orang karena ini memang dirancang untuk orang yang awam ya. Jadi contohnya ini Java, terus ada Basic, Logo, terus ada Pascal, kayak gitu. Ini udah versinya udah lebih mudah dipahami. Terus kemudian ada generasi keempat. Kalau generasi keempat ini bahasa pemrograman yang meliputi Microsoft Visual Basic, Visual C++ atau Visual C++. Jadi dikembangkan
dari keluarga besar bahasa tingkat tinggi untuk memudahkan pemrograman. Gitu. Oke, next. Kemudian kita akan mengenal perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, jadi kita mau belajar bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk memulai belajar algoritma atau pemrograman, yaitu bahasa Pascal. Jadi Pascal itu adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang umumnya digunakan sebagai pengganti untuk memulai belajar algoritma dan pemrograman. Kenapa menggunakan Pascal? Karena Pascal itu relatif lebih mudah dipelajari karena perintah-perintahnya itu mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari ya. Misal kayak end, write, read, begin, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini untuk pengembang Pascal. Ini ya, pencipta bahasa Pascal. Ini waktu masih muda ya. Itu tahun 1969, kemudian kalau yang ini tahun 2005. Oke. Kemudian next ada fitur-fitur bahasa Pascal. Jadi yang pertama itu tipe data bawaan. Jadi Pascal memiliki tipe data standar yang umum terdapat dalam bahasa pemrograman komputer. Contohnya kayak integer, kemudian real, char atau karakter, dan boolean. Namun Pascal itu juga bisa atau memperbolehkan kita membentuk tipe data bentukan yang didefinisikan sendiri. Nih, kemudian yang ketiga ada sederhana dan ekspresif. Jadi Pascal itu banyak menggunakan perintah-perintah dalam bahasa Inggris sederhana sehingga mudah dipahami. Terus yang keempat ada mendukung structural programming. Jadi bahasa Pascal ini dirancang dalam konsep pemrograman terstruktur, di mana mendukung subprogram melalui fungsi dan prosedur. Kemudian yang kelima ada mendukung pemrograman objek. Ini ya, walaupun tidak banyak dibahas, tapi Pascal juga bisa mendukung pemrograman berbasis objek, terutama pada compiler versi terakhir. Gitu. Kemudian ada struktur kode Pascal. Nah, ini strukturnya ya, ada judul, deklarasi, main program. Jadi kalau di Pascal itu dalam menuliskan program itu diawali dengan keyword program. Nanti ini ya keyword program, kemudian ini program nanti diikuti dengan judulnya apa. Terus ada deklarasi, itu mendeklarasikan ini ada uses, kemudian konstanta, variabel, prosedur, dan fungsi. Nah, kemudian di akhir itu ada main program yang berisi inti programnya atau bagian utama program. Kayak gitu. Iya, saya langsung ke contoh. Nah, ini contoh penulisan program. Jadi, dia itu dimulai dengan keyword program. Jadi, dalam menuliskan program itu harus ada, yang pertama harus dituliskan program, kemudian nanti diikuti judul. Kalau ini saya contohkan ada Hello World, misal judulnya Hello World. Terus kemudian kode program itu dibuka dengan begin yang kemudian diakhiri dengan end titik. Ini harus ada end titik ya. Nah, kemudian di antara begin dan end ini yang dinamakan dengan main program. Jadi kode program Pascal yang sesungguhnya itu. Jadi misal contoh ini saya contohkan written ya. Ini digunakan untuk menampilkan teks output. Jadi written hello world. Kemudian written sedang belajar Pascal gitu. Nah, kemudian yang readline ini artinya itu dia digunakan untuk menerima masukan atau input. Jadi dia ini misal dihapus ya, nanti kode ketika kita program Pascalnya ini ketika kita run itu tidak akan terlihat hasilnya. Ini misal ini tidak ada. Jadi ini tuh fungsinya untuk menampilkan hello world sedang belajar Pascal kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk catatan itu Pascal. Jadi Pascal itu tidak membedakan huruf besar dan kecil ya. Misal biasanya itu dikenal dengan istilah case.
insensitif. Jadi misal ini program mau ditulis dengan P-nya besar atau G-nya besar, yang penting dia masih terbaca program, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, jadi bisa di-run kayak gitu. Oke, kemudian instalasi bahasa pemrograman. Nah, ini jadi kita akan menginstal Pascal dalam 2 versi. Bisa kalau yang sudah punya laptop bisa diinstal melalui PC, yang belum punya bisa menginstalasi Pascal melalui handphone. Oke, berikut videonya, bentar ya. Nah, ini untuk instalasi pakai komputer. Mohon disimak ya. Untuk instalasi Pascal ini nggak lama, paling cuma 1 menit 2 menit itu maksimal sudah bisa instalasi bahasa pemrograman Pascal. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ini cara yang instalasi menggunakan Android ya. Jadi kalian bisa downloadnya di Playstore biasa, Playstore kalian, kemudian langsung diketikkan Free Pascal. Kemudian tinggal diinstal. Nah, kalian buka hasil instalan kalian. Udah, kalau udah tampil kayak gini berarti udah berhasil ya.